Baik, di sini kita masuk lagi ke pembuatan formnya. Jadi pertama klik new kembali, gframe form, bikin namanya form mahasiswa. Mahasiswanya deh. Mahasiswa. Nah, silakan kalian buat desainnya. Nama kasih dulu labelnya untuk nama. Copy aja biar cepat. Paste. npm nama npm nama gender kali ya. Ikutin yang di database biodata di apa namanya, npm nama kelas gender jurusan, npm nama kelas jenis kelamin jurusan. Oke. Masukkan text field. Pertama kalau untuk npm kita pakai text field. Copy aja. Untuk nama juga pakai text field. Kelas pakai text field boleh. Oh ya, nggak ada lagi ya. Terus jenis kelamin pakai radio button. Radio buttonnya ada 2. Jadi jurusan ini kita pakai combo box. Pada npm kasih variabel name-nya nama npm nama klik kanan change variable name nama, kelasnya kelas. Ini kasih variabel name-nya radio button laki-laki. Ini jurusan. Oke. Terus di dalam combo box ini klik kanan properties modelnya ini
kita ganti untuk, kan kalau combo box ada isi-isi di dalamnya tuh. Nah, ini kita edit. Misalnya pertama itu pilih, kan biasa gitu. Terus atau kayak gini deh. Pilih teknik ini. Misalnya itu apa aja ya? Informatika, sipil, perminyakan, geologi, planologi, itu aja lah. Sudah, ada yang lupa, ada satu lagi apa. Nah, misalnya itu. Kemudian kita letakkan, tambahkan table. Nah, table ya. Kita tambahkan table. Nih, table di bawahnya aja. Bawah apa samping ya? Samping deh. Table di sampingnya. Nah, di table ini klik kanan juga. Table content, terus kolom. Nah, di sini kalian edit namanya sesuai urutan yang kalian inputkan tadi, sesuai kayak di database. Misalnya ini kan kurang nih, insert aja satu lagi. Insert ini jadi jurusan. Oke, ya udah di close. Udah. Terus kita butuh buttonnya untuk button simpan. Button. Jadi materi kita sekarang ini simpan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas tentang yang edit. Simpan, kasih variabel name-nya juga simpan. Ini variabel name-nya tadi itu ya. Oke, udah. Oke, selanjutnya ini udah ada button simpan, udah ada table, udah ada yang tempat kita inputkan. Terus koneksinya juga udah. Ini kita tutup dulu. Terus koneksinya juga udah. Koneksinya yang tadi nih ya, kita pakai database biodata. Oke, sebelumnya kita save dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke, langsung kita bikin ini nih. Langsung kita bikin query simpannya. Jadi seperti biasa klik 2 kali pada button simpan. Klik 2 kali. Ini dia tempat kita untuk mengetikkan kode simpan. Jadi kalau misalnya kalian klik 2 kali, tadi kan dia berhenti pas kita diklik kan keluarnya nggak di sini pointernya. Pointernya di sini, cuman kan tadi yang kebuka pertama yang di sini kan. Nah, kalian jangan ketikkan di sini ya. Kalian lihat di mana
pointernya tuh berhenti. Nih, disimpan, simpan action perform. Di dalam inilah kita ketikkan codingannya. Tapi sebelum kita ketikkan codingannya, kita masukkan library-nya seperti biasa, import. Statement action di action untuk memanggil message dialog, terus table default table, default table model, bisa jangan lupa. Nah setelah itu di bawah public class mahasiswa ini, di bawah ini ya, dibuat codingan seperti ini. Kita panggil kelas koneksi ini ke dalam form, maksudnya ke dalam file mahasiswa.gframe tadi. Caranya, panggil koneksinya, nama kelas koneksi, terus kasih dia variabel proses, misalnya proses untuk variabelnya, new koneksi. Oke, clear, nggak ada error. Terus deklarasikan lagi result set rs ini sebagai variabel name juga, private statement st sebagai variabelnya juga, variabel name. Nah setelah itu baru kita bisa ketikkan codingan untuk ini tadi. Sebelumnya save dulu, klik 2 kali pada simpan, ya kita mulai untuk mengetikkan codingannya. String gender misalnya sama dengan perempuan. Kita sebelum kita menyimpannya, oh ya, ini kan tadi desainnya ada radio button. Nah kalau untuk radio button ini kan 2 radio button yang terpisah. Jadi kalau jika kita ingin mengklik salah satunya, misalnya ini diklik tapi ini nggak bisa diklik, pokoknya pilih salah satu, kita harus memasukkan dia ke dalam button group. Sorry. Ya, itu dalam button group. Letak aja di sini. Terus ini di klik yang laki-laki, kemudian button groupnya yang button group 1 pilih. Perempuan juga gitu, button groupnya yang button group 1 juga. Nah, jadi nampak ini kan garisnya. Nah, sebelum kita ini buat query simpannya, kita buat codingan untuk ketika diklik salah satu antara radio button ini, maka apa yang kita klik itu akan tersimpan ke database. Ini misalnya kita klik laki-laki nih, nah yang akan muncul laki-laki. If
radio button apa tadi, laki-laki di select is selected, maka gendernya laki-laki. Nah, di sini kita masukkan query-nya. Query untuk menyimpan apa biasanya? Insert into di dalam database biodata ini kan ada table biodata mahasiswa. Nih. Jadi kita insert into biodata mahasiswa. Value-nya apa? Value-nya tambah ini sama kayak kalau di C++ kayak memanggil variabelnya gitu. Simbol untuk memanggil variabel. npm.getText. Nah, npm ini nih nama variabel yang ada pada ini. Nah, oke. npm.getText, kemudian si dia tanda seperti ini, emang udah ininya ya. Tata cara tulisan insert pada query pada NetBeans pada Java. Kita ke bawahin aja. Kemudian ada nama .getText. Tambah, kasih lagi tanda seperti ini. Terus tambah kelas .getText. Terus habis kelas tadi apa? Jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin kita nggak perlu memanggil radio button-nya, kita cukup memanggil variabel ini nih. Jadi gender nggak usah pakai getText karena dia bukan sebuah variabel yang ada pada form. Terus ini apa namanya, jurusan ya, jurusan sebelumnya tambahkan dulu yang begini. Gender, habis gender apa coba? Sorry. Jurusan. Jurusan dot. Nah, kalau jurusan bukan .getText ya, tapi get select item. Titik koma. Kemudian proses .crud. Di sini ada string query dan tadi apa ya, aksi ya. Parameternya ada query dan aksinya. Aksinya di sini apa? Tambah. Oke, terus di sini kasih pesan ketika dia tidak bisa, misalnya dia men-try-kan query ini, tetapi kalau misalnya query-nya salah, maka catch-nya akan dikeluarkan. Not show
show message dialog 0. Pesannya apa? Gagal disimpan. Nah, nampakkan pesan errornya itu apa? Oke, di save. Nah, jadi ini proses di sini nih apa? Nama koneksi ini tadi, variabel koneksi itu tadi ya. Kita panggil koneksinya. Nama proses ini kan nama variabel yang mewakili kelas koneksi. .crud. CRUD ini apa? CRUD ini nama fungsi yang ada pada koneksi. Di koneksi ini kan ada fungsi get koneksi dan fungsi CRUD. Nah, fungsi CRUD ini yang akan kita panggil di form di gframe tersebut, dan query ini di fungsi through ini kan ada parameternya nih, string query dan string aksi. Ini yang saya maksud di video sebelumnya, bahwa aksi di sinilah yang akan ditampilkan. Nah, ini kan data berhasil ditambah aksi. Nah, aksi ini akan deklarasikan di sini. Apa aksinya? Ditambah misalnya, karena ini disimpan. Query ini sesuai sama yang ada pada fungsi di CRUD. Terus ini sudah bisa dijalankan atau belum? Sudah, cuman kalau misalnya kita jalankan, ketika kita insert datanya, ini kita insert, kemudian kita klik simpan, data yang kita insertkan ini dia akan masuk ke dalam database-nya, tetapi tidak akan muncul ke dalam table, karena table ini belum kita koneksikan ke database. Jadi kalau misalnya kita coba nih ya, kita running-kan. Nah, npm-nya, karena npm di sini adalah berupa char, di sini kan char, jadi kita nggak usah inputkan yang angka, kita inputkan saja misalnya 1, 2, 3. Kalau char kan bisa angka dan bisa huruf. Namanya saya kelas 4G. Simpan. Data berhasil ditambah. Nah, ini pesan yang dari J option tadi. Setelah diklik OK, misalnya saya keluarkan nih. Data berhasil ditambah tadi itu dari mana? Dari sini. Query ini, yang mana query ini? Kan harusnya data berhasil ditambah. Tambah tuh aksinya tadi. Data berhasil itu di sini dia. Data berhasil aksinya apa? Aksinya adalah tambah. Nah, gitu. Coba kita lihat di sini, sudah masuk belum datanya? Nah, sudah ada datanya. Tetapi data yang pada database ini belum ada masuk di table kita tadi. Sekarang kita coba cara untuk membuat fungsi agar yang ada pada database itu kita tampilkan di table kita. Kembali ke atas, kemudian di sini di bawah public mahasiswa ya, bukan di dalam public. Di bawah nih, di bawah ini ya, di bawah ini. Di luar ini maksudnya. Nah, kita bikin fungsinya public void tampil data kemudian default table model tabel. Misalnya kita kasih nama variabelnya tabel sementara sama dengan new default table model terus tabel sementara dot add kolom mana? Kolom npm.
Nah, ini kita copy aja. NPM nama kelas jenis kelamin jurusan terus try catch lagi. Connection panggil nama fungsinya get connection yang ada pada koneksi.class koneksi.java yang kelas koneksi yang kita buat tadi. Terus st di sini statementnya koneksi.create statement rs result statement execute query. Di sini query-nya ya. Query untuk menampilkan isi yang ada pada table. Select bintang from biodata mahasiswa titik koma. Nah, terus di sini ada perulangan. Kalau perulangan di sini kita pakai while bukan for. While result statement itu tadi dot next tabel sementara dot add row, kita buat new objeknya. White rs dot get string 1 copy aja. Kenapa ada error semua? Sorry, salah. Ini harusnya koma. Copy sampai berapa tuh? Sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Kenapa sampai 5? Nah, di sini dia. Karena string pertama yang nomor 1 itu npm, string kedua itu kelas, nama, ketiga kelas, 4 jenis kelamin, dan kelima jurusan. Yang kelima ini kita nggak usah pakai koma ya. Setelah itu kita panggil kembali. Oh ya, nama table di sini belum kita kasih nama ya. Oh ya, kasih nama variabelnya yaitu table. Jadi sudah kita panggil nih, sudah kita ulang-ulang. Jadi dia gini, query-nya memanggil semua data pada biodata mahasiswa. Kemudian rs ini diulang sebanyak sampai dia terisi semua stringnya. Setelah terisi, setelah diulang
Dia akan memasukkan ke dalam table nama variabel yang ada pada table dot set model. Set model tabel sementara. Di save. Jangan lupa di save ya. Dah. Kalau untuk tampil ini aja. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk fungsinya. Fungsi ini kita masukkan ke dalam public mahasiswa nih. Di bawah init component, letakkan dia di sini. Save. Nah, terus di sini tadi tambahkan fungsinya. Jadi setelah kita klik simpan, maka akan muncul data berhasil ditambah, terus datanya akan masuk ke dalam table. Karena kita memanggil fungsinya. Oke, di save. Nah, setelah itu coba kita runningkan. Nih, udah langsung muncul dia. Data yang pertama kita inputkan tadi kan. Tapi kita coba untuk inputkan yang lain. Data berhasil ditambah ketika diklik OK. Nah, maka dia langsung menambahkan di sini. Nah, tapi kendala lain yang nggak kendala sih. Tapi setelah kita klik simpan, seharusnya kan datanya masuk ke dalam table dan yang di sini ini harusnya langsung kosong kan. Nah, kita buat untuk membersihkan isi fieldnya, kita bikin fungsi seperti tadi. Di bawah sini, public void bersih. Nah, apa aja tadi di sini nih? npm nama kelas npm dot set text jadi kosong, nama dot set text jadi kosong, kelas juga gitu. Terus kalau untuk radio button kita nggak perlu membersihkan satu-satu button grupnya yang kita panggil. Button group dot clear selection. Clear selection. Terus di sini ada combo box. Kalau combo box untuk membersihkannya. Nah, kalau yang combo box kita ambil dulu nama combo boxnya, terus set select index apa item ya, kosong atau nol. Nah, coba ya. Simpan, data berhasil ditambah, klik OK. Oh iya, belum. Nah, belum ya, ternyata kita lupa untuk memanggil nama fungsinya. Seperti tampil tadi, letak di sini bersih. Terus di sini juga di query-nya. Setelah ditampilkan ke data, kemudian dia akan membersihkan field-nya. Kita running lagi. Data berhasil bertambah. Nah, dia akan kosong kembali. Oh
ya ini kenapa dia jadi kosong, harusnya di sini bukan 0 ya, tapi pilih, kembali ke pilihan pertama, pilih, oke. Dah, itu dulu materi kita hari ini, yaitu bagaimana cara menyimpan data pada GFrame. Jadi silakan kalian coba di masing-masing project kalian. Kita nggak ada tugas untuk yang ini, tugasnya hanya pada koneksi itu tadi saja, bagaimana caranya, dan silakan kalian jelaskan masing-masing buat dijadikan satu file PDF. Jadi kalau seandainya masih ada yang belum jelas dan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusikan karena kita sudah ada grupnya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.